Topik bahasan yang akan saya bahas mengenai uang dan lembaga keuangan adalah: yang pertama, pengertian dan ciri-ciri uang; yang kedua, fungsi uang; yang ketiga, sejarah uang; yang keempat, bentuk-bentuk uang; yang kelima, lembaga keuangan; dan yang keenam adalah proses penciptaan uang viral. Dalam pengertian sederhana atau dalam arti sempit, uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral Indonesia, baik yang berbentuk kertas maupun yang berbentuk logam, yang memiliki nilai atau besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam tersebut. Dalam pengertian ekonomi atau luas, uang adalah semua alat tukar yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum untuk melakukan transaksi dan dapat dipercaya sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun ciri-ciri uang, yang pertama, nilainya dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan; yang kedua, mudah dibawa kemana-mana; yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya; yang keempat, tahan lama; yang kelima, jumlahnya terbatas dan tidak berlebihan; yang keenam, nilainya mempunyai mutu yang sama. Topik bahasan yang kedua adalah fungsi uang. Fungsi uang ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi uang dalam fungsi asli yaitu sebagai alat tukar-menukar dan sebagai alat satuan hitung. Fungsi uang sebagai fungsi turunan yaitu sebagai penunjuk harga, sebagai alat pembayaran, sebagai alat menyimpan atau menabung, sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai pembentuk dan pemindah kekayaan, dan sebagai alat pencipta lapangan kerja. Fungsi asli dan fungsi turunan. Uang juga memiliki 4 fungsi umum. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium exchange, artinya uang dapat digunakan sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi. Yang kedua adalah sebagai satuan hitung atau unit of account, artinya uang dapat menentukan suatu ukuran yang sama terhadap semua barang. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai atau store of value, artinya uang dapat digunakan untuk menyimpan nilai kekayaan yang dimiliki. Keempat adalah sebagai standar pembayaran pada masa yang akan datang, artinya uang dapat digunakan untuk membayar sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sebagai contoh adalah pekerjaan pegawai pada hari ini tidak dibayar hari ini, tetapi akan dibayar pada awal maupun akhir bulan. Contoh lainnya adalah transaksi utang piutang yang dapat diselesaikan beberapa tahun yang akan datang. Pada awal peradaban sebelum manusia mengenal uang, transaksi dilakukan secara barter. Barter artinya kegiatan menukar barang atau kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar seperti uang. Contoh dari barter adalah misalnya seseorang yang menukarkan setengah kilogram apel dengan 1 kilogram beras dan mereka saling membutuhkan. Artinya, misalkan si A membutuhkan apel untuk dijus dan si B membutuhkan 1 kilogram beras untuk kebutuhan sehari-harinya. Kesulitan dalam barter adalah sulitnya menemukan orang yang saling membutuhkan untuk saling menukarkan barang. Setelah barter muncullah logam mulia.
masyarakat menggunakan logam mulia untuk melakukan transaksi seperti emas maupun dinar. Setelah logam mulia, muncullah uang kertas dan uang logam yang berdasarkan nilai intrinsiknya. Setelah itu muncullah uang kertas berupa uang giral, cek, giro, dan lain sebagainya. Dan muncul juga uang plastik yang berupa ATM dan e-kredit. Topik bahasan yang keempat adalah bentuk uang. Bentuk uang ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang pertama, uang kartal. Ciri umum uang kartal adalah dicetak oleh Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia dan diterima oleh masyarakat umum. Contohnya adalah uang logam dan uang kertas yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah uang giral. Ciri umum dari uang giral adalah dicetak oleh bank khusus atau bank umum dan bisa ditolak oleh masyarakat. Contohnya adalah ATM, giro, dan topik bahasan yang kelima adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang kegiatannya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Lembaga keuangan yang umum yang terdapat pada suatu negara adalah: yang pertama, Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, yaitu lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah bank umum atau bank komersial, yaitu lembaga keuangan yang komersial dengan kegiatan usahanya secara konvensional. Bank umum bisa dimiliki pemerintah di Indonesia, misalnya BNI, BRI, atau dimiliki swasta, misalnya BCA, Bank Mandiri, Bank Niaga, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, lembaga keuangan lainnya seperti bursa saham, perusahaan asuransi, dan yang pertama, Bank Sentral atau Bank Indonesia. Tugas umum dari Bank Sentral adalah: yang pertama, mencetak uang kartal. Yang kedua, mengatur jumlah uang beredar atau kebijakan moneter. Yang ketiga, menstabilkan nilai rupiah. Yang keempat, sebagai kas negara. Yang kelima, memberikan pinjaman kepada bank umum. Dan yang keenam adalah mengawasi bank umum. Yang kedua, bank umum atau bank komersial. Tugas umum dari bank umum adalah: yang pertama, mencetak uang giral. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat seperti deposito, simpanan, giro, dan tabungan. Yang ketiga, menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang keempat, menukar valuta asing. Yang kelima, sebagai jasa lalu lintas transfer atau pembayaran. Jenis dari bank umum adalah: di pemerintah ada BRI dan Bank Mandiri, di pemerintah daerah Bank Sumut, di swasta BCA, Danamon, dan masih. Topik bahasan yang terakhir adalah proses penciptaan uang giral. Proses penciptaan uang giral berawal dari ketika nasabah menyimpan dananya di bank berupa rekening tabungan, deposito, giro, maupun rekening koran. Melalui transaksi ini, dana yang diterima bank dapat disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah atau debitur, baik perorangan maupun tabungan giral, cadangan, dan kelebihan cadangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: D sama dengan S per R atau D sama dengan 1 per RS. D adalah tabungan giral,
cadangan, kelebihan cadangan atau peminjam yang wujud dalam proses pembuatan uang giral. S adalah tabungan giral, cadangan, kelebihan cadangan atau peminjam yang mula-mula wujud. R adalah rasio cadangan yang ditetapkan oleh bank. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai uang dan lembaga keuangan. Sekian dan terima kasih.